Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Ursula Irawan dari kelas 6F dengan NIM E1E021177. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian dari Aldi Anugrah tentang pengembangan media pembelajaran virtual berbasis game edukasi pada mata pelajaran IPS siswa kelas 6 SDN 48 Cakra Negara. Pada penelitian ini terdapat 6 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka yang di dalam bab 2, lalunya bab 3 ada metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, dan yang terakhir bab 6 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada latar belakang itu digunakan pengertian pembelajaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 1 Ayat 20 yang berisi tentang pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selain itu, pengertian pembelajaran dari salah satu ahli yaitu Gegne, yaitu pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan pelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Pembelajaran merupakan hal penting yang harus manusia tempuh untuk menjadi manusia seutuhnya. Artinya, seorang manusia yang menempuh pembelajaran tentu akan memiliki perbedaan dengan manusia yang tidak menempuh pembelajaran. Salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari oleh siswa, khususnya di sekolah dasar, adalah ilmu pengetahuan sosial, yang dimana pendidikan IPS itu adalah ilmu yang berfokus pada kehidupan sosial manusia dan aktivitas sosialnya, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan berbagai cabang ilmu sosial lainnya. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari dikarenakan melalui IPS siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Dalam mendukung proses pembelajaran, tentu salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan perantara atau penyampai pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar agar memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Sesuai dengan pengertian tersebut, media pembelajaran sangat berperan penting dalam proses pembelajaran dikarenakan dengan adanya media pembelajaran ini proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Upaya untuk mengembangkan media pembelajaran yaitu menggunakan media pembelajaran virtual berbasis game edukasi. Pembelajaran virtual berbasis game edukasi yaitu adalah salah satu website game yang menyediakan berbagai jenis permainan yang dapat dipadankan dengan materi pembelajaran khususnya materi IPS. Dengan virtual ini nantinya guru dapat memadukan dengan materi IPS untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan atau kebosanan untuk mengikuti proses pembelajaran, khususnya proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, dengan dikembangkannya virtual berbasis game edukasi ini karena terdapat masalah pada SDN 48 Cakra Negara di mana di kelas 6 SDN 48 Cakra Negara ini didapatkan dari data wawancara dengan guru kelas SDN 48 Cakra Negara dan observasi di kelas 6, yaitu didapatkan bahwa data kemampuan penguasaan siswa dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu masih kurang karena tidak bervariasinya media yang digunakan oleh guru wali kelas, sehingga peneliti mengambil judul penelitian tentang pengembangan media pembelajaran virtual berbasis game edukasi pada mata pembelajaran IPS siswa kelas 6 SDN 48 Cakra Negara. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pengembangan media pembelajaran dalam bentuk permainan yang disebut dengan website games akan menjadi solusi yang tepat bagi siswa untuk belajar IPS di kelas dan untuk mewujudkan hal tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dalam bentuk pengembangan research dan development.
Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur pembuatan media pembelajaran virtual yang berbasis game edukasi untuk siswa SD kelas 6 pada mata pelajaran IPS dan bagaimana kelayakan media pembelajaran virtual berbasis game edukasi pada mata pelajaran IPS siswa kelas 6 SD. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan media pembelajaran virtual berbasis game edukasi untuk siswa kelas 6 pada mata pembelajaran IPS. Dan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran virtual ini berbasis game edukasi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 6 SD. Selanjutnya, manfaat penelitian itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sebagai gambaran dalam menentukan upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan terkait isu-isu yang terjadi dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, terutama dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk manfaat praktisnya bagi siswa yaitu meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa dengan adanya pengalaman belajar yang berbeda, mengembangkan media virtual untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar lebih giat, dan bagi guru itu mengembangkan kemampuan guru dalam menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran dan membantu guru dalam proses pembelajaran khususnya dalam hal inovasi media pembelajaran. Yang terakhir, bagi sekolah, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan positif terhadap kemajuan pembelajaran di sekolah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait bagaimana meningkatkan proses pembelajaran khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, definisi operasional, yang dimana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menarik perhatian dan minat siswa ketika belajar, sehingga siswa menjadi bertambah rasa ingin tahunya untuk memahami pelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran tidak terlepas dari peran penting media pembelajaran, menurut Ida Ermiana dan kawan-kawan pada tahun 2021. Media pembelajaran virtual merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran maupun alat penilaian yang menarik bagi siswa, sehingga melalui virtual ini guru maupun siswa akan terbantu dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran secara maksimal menurut Sari dan Nyarza pada tahun 2021. Game edukasi menurut Wolf pada tahun 2000 menyatakan bahwa game edukasi adalah sebuah permainan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan unsur pemberian nilai atau scoring, waktu, dan suatu umpan balik di dalamnya. Mata pelajaran IPS menurut Muhammad Numan Sumantri pada tahun 2001, pelajaran IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Untuk hasil penelitian yang relevan pada bab 2 ini yaitu ada 3 penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Susilo Sudarsono pada tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Game Interaktif Berbasis Aplikasi Web Virtual pada Pembelajaran Matematika Materi Bilangan Ganjil Genap kelas 2 SD, yang dimana memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diambil yaitu pengembangan media game interaktif virtual, dan perbedaannya yaitu tujuan yang diinginkan. Lalu penelitian yang dilakukan Nurul Fuad pada tahun 2022 tentang penerapan media pembelajaran online berbasis game edukasi dalam meningkatkan keterampilan komunikasi matematis peserta didik kelas 6A SD Darul Ulum Bungurasih Waru Sidoarjo, yang memiliki persamaan yaitu media pembelajaran online berbasis game edukasi dan juga memiliki perbedaan yaitu keterampilan komunikasi matematis. Selanjutnya yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Fanny Mestiono Putri pada tahun 2021 tentang efektivitas penggunaan aplikasi virtual dalam pembelajaran daring online matematika pada materi bilangan cacah kelas 1 di Min 2 Kota Tangerang Selatan, yang memiliki persamaan penggunaan aplikasi virtual dan memiliki perbedaan pembelajaran daring.
Selanjutnya, untuk kerangka berpikir diambil dari masalah kurangnya media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran IPS, lalu dilakukannya pengembangan produk penelitian berupa media pembelajaran virtual berbasis game edukasi, sehingga media pembelajaran virtual itu telah dikembangkan oleh peneliti, sehingga diuji validasi oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, media pembelajaran dengan kriteria tidak layak itu diperbaiki sesuai dengan saran ahli media dan ahli materi. Lalu media pembelajaran layak itu siap diuji coba oleh subjek penelitian. Lalu yang terakhir, media pembelajaran virtual berbasis game edukasi selanjutnya layak digunakan dalam pembelajaran IPS SD. Untuk metode penelitian itu diambil jenis penelitian pengembangan research and development, data kualitatif yang diambil dari pendapat dan saran dari ahli media dan ahli materi, dan kuantitatif yang diambil dari hasil kuesioner dari ahli materi dan juga tes ahli materi dan ahli media, dan juga tes dari siswa yang sudah diuji cobakan. Selanjutnya, model yang digunakan adalah model pengembangan ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Populasi yang diambil adalah seluruh siswa SDN 48 Cakranegara dan sampel yang digunakan adalah siswa kelas 6 SDN 48 Cakranegara. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah kuesioner yang berupa pertanyaan atau pernyataan tertulis, wawancara, dan juga observasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu angket validasi ahli materi, angket validasi media, angket respon peserta didik, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Teknik analisis data yaitu yang pertama data kualitatif yang diambil dari pendapat dari validator, ahli media, serta ahli materi. Data kuantitatif yaitu diambil dari uji coba media pembelajaran dan angket tanggapan peserta didik yang dianalisis menggunakan rumus Walliser pada tahun 1990, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Berikut adalah instrumen pengumpulan data yang berupa kisi-kisi angket ahli materi, kisi-kisi angket ahli media, kisi-kisi soal siswa, dan kisi-kisi angket siswa. Selanjutnya, hasil penelitian yang di dalam bab 4 yang diambil dari model ADI. Yang pertama yaitu analisis. Yang diambil analisis kinerja yaitu penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat jarang. Kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai media pembelajaran seperti apa yang disukai dan dibutuhkan oleh peserta didik sehingga mereka mudah memahami materi pembelajaran. Kurikulum yang dimana SD 48 Cakranegara menggunakan kurikulum 13 khususnya di kelas 6. Materi yang akan digunakan adalah materi mengenai ASEAN dan lingkungan di SD 48 Cakranegara itu mendukung proses pembelajaran di sana. Untuk desain yaitu diambil desain virtual model game show quiz dan open the box. Berikut adalah bukti dan rupa dari game virtual berbentuk game show quiz dan open the box. Selanjutnya pengembangan di sini dari validasi media yang diambil dari tahap 1 dan juga tahap 2. Yang dimana pada tahap 1 rata yang didapat adalah 4 dan kriteria kelayakan 80% yang dimana ini bisa dikatakan layak. Tahap kedua itu didapatkan rata 4,30 dan kriteria kelayakannya 86% yang bisa dikatakan sangat layak. Berikut adalah hasil revisi dan masukan ahli media sebelum direvisi dan juga setelah direvisi. Selanjutnya validasi dari ahli materi tahap 1 dan juga tahap 2. Pada tahap 1 rata yang diperoleh 4,7 dan kriteria kelayakannya 94% yang dikatakan sangat layak. Ya, pada tahap kedua rata yang diperoleh 4,8 dan kriteria kelayakannya 96% yang dikatakan sangat layak. Berikut adalah sebelum revisi dan setelah revisi dari validasi ahli materi. Untuk implementasinya yaitu uji coba kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil bertujuan untuk melihat respons 10 orang siswa kelas 6 SDN 48 Cakranegara terhadap media virtual yang digunakan di sekolah yang telah dikembangkan oleh peneliti.
Uji coba produk bertujuan untuk melihat kelayakan media yang sudah direvisi. Berikut adalah validasi respons siswa tahap 1. Ini diambil dari 10 siswa, yang dimana semua siswa, ada 2 orang siswa yang mendapatkan 90%, sehingga kriteria yang didapat adalah 96% yang dikatakan sangat baik. Selanjutnya, validasi hasil respons siswa pada tahap kedua itu didapatkan semua siswa dari 10 siswa tersebut mendapatkan 100%, yang bisa dikatakan kriterianya 100% atau sangat baik. Selanjutnya, hasil belajar muatan IPS tahap 1 yaitu mendapatkan rata-rata 96%, yang dikatakan sangat baik, dan pada tahap kedua didapatkan 98% yang dikatakan juga sangat baik. Untuk kelayakan media pembelajaran virtual pada tahap 1 dari validasi media dan validasi materi, respons siswa maupun hasil belajar, yaitu mendapatkan 80%, 94%, 96%, dan 96%. Pada tahap kedua mendapatkan 86%, 96%, 100%, dan 98%. Pada tahap evaluasi, data-data hasil evaluasi diperoleh dari hasil uji validasi ahli media, hasil uji validasi ahli materi, dan dari hasil uji coba kelompok kecil. Hasil validasi media mendapatkan 86%, di mana nilai tersebut berada di interval 81 sampai 100% dengan kriteria sangat layak. Hasil validasi materi mendapatkan 96% dan kriteria sangat layak. Dari hasil uji respons siswa 96% dengan kriteria sangat layak. Selanjutnya untuk pembahasan, untuk pembahasan pertama, prosedur pembuatan media pembelajaran virtual. Media pembelajaran virtual merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis game edukasi. Hal ini sejalan dengan PM Sari pada tahun Yerza 2021 yang menyatakan bahwa virtual merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan sebagai media belajar maupun alat penilaian yang menarik bagi siswa. Tahap awal ini itu dari model ADI, yaitu ada analisis, desain, development. Itu didapatkan model ADI merupakan model di mana menyajikan tahapan secara efisien dan tepat yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada analisis itu kinerja guru selama ini jarang atau belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Kebutuhan rata-rata siswa membutuhkan media pembelajaran berbasis IT. Pada tahap desain atau perancangan, pada tahap ini peneliti merancang media game virtual yang berupa open the box dan quiz show. Pada pengembangan validasi ahli media tahap 1, dari yang pertama mendapatkan rata 4, yang kedua rata 5, rata 3,5, dan yang terakhir mendapatkan rata 4, yang secara keseluruhan rata nilai yang didapat yaitu 4 dengan kriteria baik, yang mendapatkan 80% dalam interval 61% sampai dengan 80%. Selanjutnya pada tahap 2, yang pertama mendapatkan rata 4, rata 4,16, rata 5, dan rata 4, yang dimana dapat disimpulkan bahwa layak untuk diuji coba atau digunakan dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, validasi ahli materi. Untuk kelayakan materi 4,57, aspek kebahasan 5, keseluruhan 4,7. Dan kriteria kelayakan 94%, yaitu sangat layak. Untuk tahap kedua, untuk tahap pertama itu 4,71, 5, dan juga 4,8. Yang dimana ini mendapatkan kriteria kelayakan 96%, yang bisa dikatakan sangat layak. Kesimpulan, itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran virtual itu layak digunakan dalam pembelajaran IPS kelas 6 SD melalui tahapan-tahapan model ADI. Yang pertama analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Selanjutnya, saran bagi guru harus mengembangkan kemampuannya dalam menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah, diharapkan adanya dukungan dari sekolah kepada guru dan siswa dengan disediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran IPS, khususnya pada materi ASEAN. Lalu yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.